membahas soal pengertian komunikasi organisasi. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh nih soal apa itu komunikasi organisasi, mari kita bahas komunikasi organisasi ini menurut pendapat beberapa ahli. Oke? Ahli pertama yang kita angkat di sini adalah Katz dan Kant. Nah, mereka berdua ini berpendapat bahwa komunikasi organisasi adalah sebuah pengiriman dan ataupun pertukaran informasi di dalam suatu organisasi sehingga dapat membentuk arus informasi. Nah, adanya komunikasi organisasi ini dapat memunculkan jaringan informasi di dalam organisasi tersebut. Di sisi lain, Pace dan Fowles berpendapat bahwa komunikasi organisasi merupakan suatu perilaku yang terjadi di dalam organisasi tersebut serta bagaimana orang-orang di dalamnya ikut terlibat di dalam proses tersebut dan melakukan transaksi berupa pertukaran makna. Nah, sementara itu Frank Jenkins mendefinisikan komunikasi organisasi sebagai suatu bentuk komunikasi yang telah direncanakan oleh sebuah organisasi dengan publik ataupun masyarakat luas di tempat organisasi tersebut berada untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut pandangan Frank, interaksi antar organisasi atau dengan pemimpin organisasi bukan merupakan komunikasi organisasi, melainkan interaksi antar organisasi tersebut dengan sasaran komunikasi yang bukan bagian dari organisasi tersebut. Baik, dari pendapat para ahli di atas ya, dapat disimpulkan bahwa komunikasi organisasi merupakan sebuah proses yang terjadi dalam suatu organisasi berupa penyampaian, penerima, serta pertukaran informasi dan pesan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang tertentu yang sudah ditetapkan oleh suatu anggota kelompok. Proses penyampaiannya ini berupa pesan, penerimaan maupun pertukaran informasi dan pesan. Dapat dilakukan secara formal maupun informal selama tujuan yang ditetapkan itu sudah terwujud. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas masalah jenis komunikasi organisasi. Jenis komunikasi organisasi apa aja sih? Yang pertama ada komunikasi dari atas ke bawah. Dapat diartikan sebagai komunikasi dari pimpinan kepada bawahan. Komunikasi ke bawah ada untuk menyampaikan informasi, untuk mengubah sikap, membentuk pendapat, mengurangi ketakutan dan kecurigaan yang timbul karena ada salah informasi, mencegah kesalahpahaman karena kurang informasi, dan mempersiapkan anggota organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Yang kedua yaitu komunikasi dari bawah ke atas. Adalah komunikasi dari karyawan kepada pimpinan. Pada prinsipnya komunikasi dari bawah ke atas adalah untuk memberikan balikan, memberikan saran dan pengajuan pertanyaan. Baik, selanjutnya yaitu komunikasi horizontal, terdiri dari penyampaian informasi di antara rekan-rekan sejawat dalam unit kerja yang sama. Unit kerja meliputi individu-individu yang ditempatkan pada tingkat otoritas yang sama dalam organisasi dan mempunyai atasan yang sama mengenai pekerjaan yang tidak dimengerti oleh bawahan. Selanjutnya yaitu komunikasi diagonal, yaitu tindak komunikasi untuk berbagi informasi melewati batas-batas fungsional. Simpelnya komunikasi diagonal merupakan komunikasi yang terjadi antar divisi yang berbeda dalam organisasi tersebut. Komunikasi diagonal ini tentu penting demi menciptakan koordinasi yang baik antar divisi dalam organisasi sehingga tujuan dari organisasi tersebut dapat tercapai dengan baik. Komunikasi vertikal dibagi menjadi dua, yaitu atas ke bawah dan sebaliknya bawah ke atas. Yang atas ke bawah ada pemimpin memberi tugas kepada karyawan, lalu pemimpin menginstruksikan karyawan untuk membuat laporan. Dan bawah ke atas yaitu karyawan mengerjakan laporan yang diminta pimpinan. Dan selanjutnya ada contoh komunikasi horizontal, yaitu komunikasi sesama karyawan, komunikasi antar siswa, dan komunikasi antar dosen. Dan ada pula komunikasi diagonal, yaitu pimpinan Departemen Marketing melakukan komunikasi dengan karyawan dari Departemen Produksi. Ya. Oke, kalau menurutku emang penting banget sih ya kita mempelajari komunikasi organisasi ini. Nah, kalau menurutku pentingnya mempelajari komunikasi organisasi ini adalah memang komunikasi organisasi ini kita gunakan untuk meningkatkan motivasi dengan menginformasikan dan mengklarifikasi kepada karyawan
tentang tugas apa sih yang harus mereka lakukan, bagaimana cara mereka melakukannya, dan bagaimana mereka meningkatkan kinerja mereka. Dan kalau misalnya kinerja mereka ternyata tidak sesuai target, itu apa yang harus mereka lakukan. Nah, disitulah fungsinya komunikasi organisasi. Baik-baik. Kalau menurut kamu sendiri gimana? Kalau menurut pendapat gue ya, karena kalau untuk kita belajar komunikasi itu menjadikan kita bisa berkomunikasi dengan baik, terus membuat kita tidak menjadi salah pahami dengan orang lain, dengan satu dengan yang lainnya, dan mungkin bisa lebih gampang menyelesaikan konflik yang ada dalam suatu organisasi. Itu sih paling untuk belajar komunikasi. Ya, menurut aku pentingnya komunikasi organisasi yaitu komunikasi juga memerankan peran penting dalam mengubah sikap individu, yaitu individu yang terinformasi dengan baik akan memiliki sikap yang lebih baik daripada individu yang tidak mendapatkan informasi. Majalah, organisasi, jurnal, rapat, dan berbagai bentuk komunikasi lisan dan tertulis membantu membentuk sikap karyawan atau pegawai. Baik, kalau menurut saya komunikasi dalam organisasi berfungsi untuk memperoleh informasi mengenai lingkungan kerja dan cara bertindak terhadap lingkungan organisasi. Contohnya karyawan membutuhkan informasi soal tugas, pekerjaan, dan dengan siapa akan bekerja. Kalau menurut saya sih komunikasi organisasi itu sangat efektif dalam mempermudah seseorang dalam memahami sesuatu pesan atau informasi, sehingga permasalahan yang kompleks seperti kesalahpahaman dapat dicegah dengan komunikasi interpersonal yang baik. Dan menurut saya komunikasi organisasi sangat efektif agar bisa saling memberi masukan, pendapat, bertukar pikiran satu sama lain agar tidak terjadi kesalahpahaman. Komunikasi juga membantu dalam bersosialisasi.